hadis Nabi, dia langsung bisa nilai ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini bukan hadis nih, ini maudhu. Anaknya bingung. Jadi kalau kita rame-rame nyari karomah nggak dapat ya kawan. Banyak orang nyari karomah nggak dapat, ujung-ujungnya majnun. Nah, jangan lupa yang dia cari karomah nggak bakal datang itu karomah kalau dicari. Tapi yang dia mesti cari istiqomah, takwa kepada Allah, jalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya, tinggalkan larangan Allah dan larangan Rasulnya. Lila satu saja saya cerita, ada seorang wali, ini oleh-oleh buat kita pada penutupan ini saudara. Ada seorang wali, dia punya muridnya juga ulama. Nah, tapi muridnya bukan murid, anaknya ulama, tapi anaknya belum mencapai tingkat wali ya kawan. Ini ayahnya luar biasa. Ayahnya nggak pernah belajar ilmu hadis. Kalaupun belajar sekedarnya, nggak ahli amat dalam studi hadis. Sementara anaknya ulama hadis, dia pelajari hadis, dia pelajari sanad, matan segala macam. Tapi yang menariknya, sang ayah kalau mendengar ada orang bicara hadis Nabi, dia langsung bisa nilai ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini bukan hadis nih, ini maudhu. Anaknya bingung. Dia tanya, ayah, bagaimana ayah bisa tahu? Kalau 1-2 hadis mungkin karena si ayah pernah baca, ini setiap dengar hadis. Dan begitu anaknya cek, betul omongan bapaknya. Padahal si anak tahu bapaknya bukan ahli hadis. Tapi kok bapaknya bisa tahu? Dia sendiri untuk menilai hadis, dia mesti korek dulu itu. Dia mesti lihat dulu kitab-kitab yang dia punya, saudara. Nah, si ayah nggak mau buka rahasia. Nggak apa-apa. Itu mungkin kebetulan aja, periksa aja, betul gak? Pokoknya ini hadis dhaif, ini hadis maudhu, selalu begitu ya Pak. Singkat cerita, begitu sang ayah sedang sakaratul maut, ingin meninggal dunia, sang anak penasaran masih nanya, ayah kasih tahu dong, kenapa kau bisa tahu hadis ini sahih, yang ini enggak? Sang ayah mengatakan kepada si anak, bersihkan hatimu nak, takutlah kepada Allah. Kalau kau takut kepada Allah, bersih kau punya hati, maka Allah akan buka mata hatimu. Kau bisa melihat yang orang lain gak lihat. Nah, kau mau tahu apa yang aku lihat? Kalau aku lihat ada orang menyampaikan suatu hadis, hadis itu sahih, dari mulutnya aku lihat keluar cahaya. Kalau aku lihat cahaya keluar, ini hadis Nabi ini yang diucap. Keluar cahaya, itu hadis sahih, betul dari Nabi. Tapi kalau dari mulutnya aku lihat cahaya, ada cahaya, tapi ada enggak terlalu terang benderang, ini hadis dhaif. Tapi kalau dari mulut yang bicara hadis enggak keluar cahaya sama sekali, itu palsu, bukan hadis. Nabi enggak pernah ucapkan itu. Subhanallah, ini namanya mata batin. Mata batin begini enggak bisa dipelajarin di pesantren, enggak bisa di majelis taklim, enggak bisa ya kawan. Mata batin ini anugerah Allah. Allah menganugerahkan kepada hambanya mata batin yang cemerlang karena dia bertakwa istiqomah di jalan Allah. Maka itu pesan para ulama ahli sufi, kun taliban al istiqamah fala takun taliban al karamah fa innal karamata ta'ti bil istiqamah. Apakah pesan para ulama sufi saudara? Mereka mengatakan, jadilah engkau sebagai orang yang mencari istiqamah. Jangan kau menjadi orang yang mencari karamah. Kenapa? Karena sesungguhnya karamah akan datang melalui istiqamah. Jadi kalau kita rame-rame nyari karamah nggak dapat ya kawan. Banyak orang nyari karamah nggak dapat, ujung-ujungnya majnun. Nah, jangan lupa yang dia cari karamah nggak bakal datang itu karamah kalau dicari. Tapi yang dia mesti cari istiqamah, takwa kepada Allah, jalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya, tinggalkan larangan Allah dan larangan Rasulnya, ikhlas karena Allah, bersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela, terbuka mata hati kita, disitulah Allah akan berikan pemandangan keindahan alam batin, insya Allah. Nah itu saja yang saya mau sampaikan di sini ya kawan. Sekali lagi, carilah istiqomah, jangan cari karomah. Karena orang kalau udah istiqomah, karomah datang sendiri ya kawan. Insya Allah itu saja. Terima kasih atas semua perhatian. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ditutup